Halo teman-teman ya, selamat pagi, selamat akhir pekan ya. Hari ini hari Minggu, tanggal berapa? 19 atau 20, saya nggak tahu ya, tanggal 20 mungkin, 20 Juni 2021. Ini pagi-pagi ya, sekitar jam 10 ya. Saya bikin konten, temanya tentang itu ya, top up. Top up itu beda teman-teman dengan WC. Kalau top up itu mengisi kalau WC itu water change, itu artinya mengganti ya. Jadi kita ini pembahasannya ini top up dengan air tawar teman-teman ya. Ingat, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau jelaskan dulu tentang top up. Top up itu apa? Jadi gini teman-teman, top up itu jadi gini teman, air laut itu pasti tiap hari itu menguap teman-teman. Yang menguap itu air tawarnya. Jadi nanti kadar garam di akuarium jenengan itu nanti tambah wasin teman-teman ya, wasin kayak opil kayak opilmu. Jadi semakin asin itu semakin berat teman-teman ya, biota laut terutama untuk ikan itu semakin berat biota lautnya dia, apa namanya, bukan biota laut sih, apa namanya ya, ibaratnya saya lupa bahasanya teman kalau gini ini. Jadi dia itu semakin berat lah, intinya semakin berat di dalam air. Tapi kalau untuk koral sih masih oke. Selama ini saya itu pengalaman pernah sampai 1035 teman-teman ya kadar garamnya. Itu alhamdulillah ikan sama koralnya masih ikannya sehat, koralnya mati teman-teman. Jadi itu di kolam saya ya yang banyak nganunya, makroalganya itu yang biasa panen, yang saya pernah buat konten teman-teman itu salinitinya 1035 teman, saya nggak bohong. Karena nggak pernah saya rawat lagi ya. Oke, kita lanjut lagi ya, back to laptop. Jadi top up itu intinya kita menambah air teman ya, menambah air, tapi bukan air laut tapi air tawar ya, air tawar biar kadar garam atau salinitas akuarium teman-teman itu seimbang. Seimbang itu gimana mas? Seimbang yang bagus itu antara ring ya 1024 sampai 1026 teman-teman, itu yang bagus untuk koral dan ikan ya. Tapi kalau teman-teman main ikan bisa diturunkan lagi sampai 1011 payo ya. 1011 itu air payo. Tapi misalkan ada saya salah, tolong dikoreksi, saya menerima kok. Jadi ikan bisa sampai 1011 ya kadar garamnya. Kalau teman-teman masih bingung apa itu mas 1010, nah teman-teman tuh harus punya yang namanya refraktometer teman-teman ya. Saran saya teman-teman beli yang ini, seminimal mungkin beli yang merek ATC. Sekarang harganya mungkin 170-an atau 80 ya. Ini dulu saya masih beli masih harga 300 teman-teman, tahun 2019 saya beli masih 300.000. Sekarang udah murah teman-teman ya. Tembakannya banyak tapi masih bisa digunakan. Jangan lupa dikalibrasi dulu, kasih air tawar, kemudian teman-teman setting di sini di level 0 teman-teman ya. Jadi aman. Jangan, kalau teman-teman pakai yang merek-merek yang dimasukin ke air itu ya silakan lah, tapi saya kurang recommended ya, karena kadang-kadang dia itu mantul-mantul nggak jelas teman-teman, gondal gandul gitu. Orang jelas pokoknya kayak pikiranmu. Pokoknya kayak udah teman-teman ya. Jadi penting sampean tuku refraktometer ya untuk ngecek kadar garam. Hati-hati salah tuku yo rek yo. Masalahe nok Tokopedia iku ana sing untuk mengukur madu, ana sing ngukur kadar cintamu karo mantanmu yo, ana sing gawe ngukur apa. Wis pokoke hati-hati kleru tuku. Teman-teman cari yang khusus salt, apa namanya ya, salt apa itu, pokoknya nanti ada keterangannya khusus untuk mengukur kadar garam. Teman beli ya, saran saya ini bisa nabung dulu. Teman-teman rugi kalau beli yang biasa-biasa yang dimasukin air itu rugi ya, karena takutnya itu nggak akurat. Jadi teman bisa langsung beli ini, nabung-nabung lah, bisa nahan dulu. Dan ini untuk pemakaiannya untuk seterusnya ya, kalau nggak rusak nggak pecah aja bisa seterusnya. Oke teman-teman, kita langsung setelah apa ya, kita langsung selanjutnya ya. Jadi setelah kita mengukur kadar garam, teman-teman langsung kita bahas tentang top up pakai air apa lah. Top up itu pakai air tawar ya. Lek wis banyu tawar teman-teman harus punya alat ukur namanya TDS meter ya. TDS meter
ini wis wakeh teman-teman ya, tembakane nek Tokopedia, nek toko ijo, Shopee wakeh tembakane. Zaman dhisik sik 200.000 teman-teman, aku iki duwe mulai tahun 2014 ya, sik tuku 200.000, saiki regane wis 70.000 teman-teman, 70.000 ya. Nek Tokped ana sing 50.000 barang ya, ana sing 30 enggak salah. Tapi saran saya teman-teman beli sing rada apian ya, paling enggak sing rega 100. Jadi biar lebih akurat ya teman-teman. Seperti ini, jangan lupa teman-teman juga beli baterainya ya. Bawaan baterainya biasanya nggak bertahan lama, jadi teman-teman bisa beli TDS meter. Gunanya ini untuk mengukur kadar mineral ya, kadar mineral yang terlarut di dalam air tawar ya. Jadi air tawar yang paling bagus itu teman-teman dengan TDS. Untuk top up ya, sebenarnya itu di bawah 50 teman-teman, saran saya di bawah 50. Kalau teman-teman nggak punya apa namanya seperti itu, teman-teman bisa cari RO ya. RO kalau nggak ada, Aquades nggak ada ya, Cleo teman-teman. Cleo itu mahal ya, Cleo galon itu mahal, harganya 18.000 loh nggak salah ya, lumayan mahal. Mendingan teman-teman cari air depo isi ulang yang jual air RO. Tapi tentunya teman-teman ingat ya, harus punya ini dulu, karena saya di Malang ini sering menemukan air depo isi ulang itu setelah saya cek tulisannya airnya TDS rendah, ternyata masih TDS-nya masih 200 teman-teman. Waduh, itu kalau buat dimasukin top up nanti lumutnya bahagia teman-teman. Jadi penting ya, ini TDS yang bagus di bawah 50, paling bagus lagi bawah 10. Cek teman-teman, tak pause ya sebentar. Wes teman-teman, iki mesin RO ku tak urupno teman-teman ya. Jadi saya itu punya mesin RO teman-teman, punya mesin RO mulai tahun 2014, 2016 saya sudah punya mesin RO ya. Udah berapa tahun? 5 tahun teman-teman mesin RO saya, cuman tidak pernah saya bersihkan atau tidak pernah saya ganti membrannya teman-teman. Jadi dulu yang air RO saya yang TDS-nya dari 200 bisa diturunkan di bawah 10 ppm. Sekarang nggak tahu teman-teman ya. Ini saya nggak pernah ngecek lagi ya. Ini kebetulan baterainya udah lama habis, saya belikan baterai, sudah bisa kita cek teman-teman ya. Jadi sekalian kita lihat mesin RO nya seperti apa. Ini udah langsung aja lanjut ya, daripada kita banyak omong, lanjut lihat mesin RO nya sekalian kita praktek di TKP. Oke, cekibrot. Nah oke teman-teman, ini saya punya mesin RO ya, udah 5 tahun. Ini kapasitas 400 GPD teman-teman, galon per day. Kalau dulu masih baru ini 1 galon ya. 1 galon tuh cuman 10 menit teman-teman, 10 menit 15 menit. Tapi kalau sekarang 1 galon bisa sampai setengah jam ya, karena itu kotor ya. Lihat itu teman-teman, itu kotor banget, nggak pernah saya bersihkan. Jadi air dari PDAM saya ya, itu air PDAM masuk ke penyaring utama alurnya. Kemudian itu ada selenoid ya, apa namanya, misalkan tekanan air kurang dia otomatis seperti itu teman-teman, kan seperti itu dia menghubungkan ke pompa seperti ini. Jadi kita bahas urutannya dulu teman-teman. Jadi air dari PDAM masuk ke penyaringan pertama, saya nggak tahu isinya itu apa, nggak pernah saya buka. Oke, kemudian air dari penyaringan pertama itu langsung masuk ke 3 tabung ini teman-teman, masuk ke 3 tabung, 1 2 3. Setelah masuk ke 3 tabung itu teman-teman, alat yang paling penting itu apa namanya, pembersih, apa itu namanya, klorin atau apa saya nggak tahu ya. Itu alat yang paling penting, itu saringan terakhir. Setelah dia lewati situ dia langsung jadi air RO teman-teman ya. Tadi air RO ini saya sambung dan pembuangannya langsung ke kamar mandi teman-teman ya. Buangnya ke kamar mandi. Di sini juga ada adaptor sama pompa ya, sama booster pump ini teman-teman. Jadi saya pakai ini dulu saya beli 2016 3,3 juta teman ya, sama rakit ini sampai neyeng semua teman, sampai karatan. Ini mau saya ganti frame-nya ini seperti ini. Ini posisi nyala teman-teman ya, karena saya lagi top up air akuarium seperti itu. Oke, jadi ingat teman-teman, air buangannya itu lebih banyak teman-teman ya daripada air masuk ke akuariumnya. Nah, air buangannya itu lebih banyak kalau air PDAM teman-teman itu TDS-nya tinggi ya, seperti ini. Jadi ini teman-teman, dia langsung ke arah toko ya. Toko saya kotor teman-teman. Nah ini
langsung saya masukkan ke arah akuarium teman-teman. Nah di sini oke, langsung saja kita ukur berapa teman-teman ya. Nah gini teman-teman. Jadi teman-teman ingat, saya ulangi lagi, kalau mau top up itu harus punya dua alat ini teman-teman ya, biar tahu takarannya yang pas ya, karena kita kalau terlalu tawar pun tidak bagus, terlalu asin tidak bagus teman-teman ya. Nah ini sudah saya taruh sini teman-teman, kita balikin lagi dulu ya. Sekarang kita cek teman-teman, setelah setengah tahun teman-teman sudah saya cek. Ini TDS-nya sudah saya nyalakan ya. Kita masukkan. Ya teman-teman, setelah 5 tahun tidak pernah saya bersihkan, mesin aeronya TDS-nya masih 74. Oke, bagi saya ini masih soft teman-teman ya, masih aman, masih aman. Pokoknya TDS yang bagi saya yang bagus itu di bawah 50, tapi kalau di bawah 100 masih ditoleransi ya. Itu bagi saya, bagi yang lain saya nggak tahu, itu ilmu saya. Oke teman, jadi seperti itu. Nah untuk batasannya teman-teman seperti apa, kapan kita top up atau apa, itu teman-teman harus punya alat ukur. Saya nggak bisa jawab pertanyaan itu lebih lanjut, teman-teman harus punya alat ukur, jadi biar bisa tahu takaran yang pas ya. Mungkin dari sini teman-teman saya bisa jelaskan. Kalau teman-teman tanya, Mas kalau nggak pakai air yang TDS rendah bagaimana? Ya siap-siap lumpurnya bahagia, udah gitu aja, simple. Oke teman-teman, saya undur diri dulu ya. Capek ngomong terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.